Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12, kali ini kita bertemu dalam pelajaran SKI. Kita akan membicarakan tentang perkembangan Islam di Asia Afrika. Kompetensi dasarnya yang kognitif adalah menganalisis perkembangan Islam di Asia Afrika. Psikomotoriknya adalah menyimpulkan hasil analisis mengenai perkembangan Islam di kawasan Asia Afrika. Baik, kita langsung membahas satu persatu dari negara di Asia. Sekarang Taiwan ya, ini bekas jajahan dari Belanda dan merdeka pada tahun 1912. Islam mulai masuk ke sini abad 17 Masehi. Pada saat itu dinasti Ming dari Cina, yaitu dari suku Hui, yang mayoritas Islam itu melakukan migrasi besar-besaran menuju Taiwan. Dinasti Ming saat itu mengirimkan tentara yang kebanyakan beragama Islam. Jadi umat Islam menetap di situ dan membuat masjid di desa Taixi dan Danshui. Nah, dua masjid, tapi masjid itu sudah tidak ada. Terus sekarang dua masjid yang besar di Taiwan adalah Masjid Taipei Grand Mosque dan Taipei Cultural Mosque. Nah, umat Islam yang asli dari penduduk Taiwan ini sekitar 60.000, sedangkan tambahannya atau pendatangnya dari para pelajar pekerja ini sekarang sekitar 254.000. Ini data tahun 2015. Nah, sekarang kita masuk ke Jepang. Masuknya Islam sekitar tahun 1877, hampir bersamaan dengan masuknya agama Kristen di sana. Selanjutnya perkembangan Islam pada tahun 1890 ini ada kapal laut milik Turki Ottoman. Ini singgah di Jepang, namanya Entergul, yang diklaim sebagai pemeluk Islam pertama di Jepang adalah Misutaro Takaoka. Setelah naik haji berganti nama dengan Omar Yamauco. Nah, tapi pada penelitian selanjutnya ada yang diklaim sebagai pemeluk Islam pertama, namanya Torajiro Yamada. Ini seorang Islam dan pernah berkunjung ke Turki. Perkembangan selanjutnya, tahun 1920 ini ada ratusan Muslim Turki migrasi dari Rusia. Kemudian tahun 1930 ada sekitar 1.000 Muslim dari berbagai asal-usul. Ini menurut seorang peneliti namanya Tanada. Nah, perkembangan selanjutnya tahun 1980-an pekerja migrasi dari Iran, Pakistan, dan Bangladesh juga masuk ke Jepang. Selanjutnya di sana ada dua masjid, Masjid Kobe dan Masjid Tokyo. Nah, pada 1953 ada organisasi Muslim pertama namanya Japan Muslim Association, berdiri di bawah pimpinan Sadiq Imaizumi. Ada seorang tokoh lagi namanya Dr. Saleh Samarai. Ini pernah belajar di negara Sakura dari tahun 1960. Ini membentuk Japan Islamic Center dan menyusun metode dakwah efektif di Jepang. Selanjutnya kita ke Cina atau Tiongkok. Siapa yang tidak kenal dengan Cina? Nah, banyak Muslim Cina yang ada di Indonesia, antara lain ya Felix Yao, banyak tokoh ada dan lain-lain ya. Kemudian Cina ini jumlah penduduknya itu paling besar ya, 1 miliar lebih. Pada masa Rasulullah pernah bersabda, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Karena pada masa itu sudah ada perjanjian dagang, sudah ada hubungan dagang antara Cina dan Arab. Jadi abad 1 Hijriyah itu sudah ada. Islam masuk mulai
dinasti Tang tahun 651 Masehi. Kalau dalam Islam 651 Masehi itu masa pemerintahan siapa? Utsman bin Affan ya. Nah, kemudian masa Taizong. Nah, ini kaisar kedua dari dinasti Tang. Ini muslim dari Jazirah Arabia, ada yang singgah ke sini Cina, diantaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Selanjutnya perkembangan Islam pada masa dinasti Song. Agama Islam dianggap lebih mulia oleh rakyat Cina. Mereka senang sekali masuk Islam. Selanjutnya ada masjid zaman dinasti Song itu yang masih ada sampai sekarang. Yang paling terkenal adalah Masjid Qing Jingxi. Selanjutnya dinasti Ming. Dinasti Ming ini yang menganggap rendah terhadap agama Islam, di mana saat itu tidak boleh menyembelih sapi. Kemudian dinasti Qing. Dinasti Qing ini mempunyai kedudukan yang penting. Umat Islam di sana punya kedudukan penting, berbaur dengan masyarakat. Selanjutnya pada dinasti Yuan. Jumlah penduduk Muslim ini telah meningkat secara besar-besaran pada masa ini. Nah, selanjutnya perkembangan 1949 berkembang pesat, tapi kerajaan Cina ini mengamalkan dasar bebas agama, tidak menggalakkan rakyat beragama, tetapi semua agama yang sah dilindungi, dibantu. Misalnya membangun masjid, merayakan hari besar itu dibantu oleh pemimpin. Sekarang kita ke Korea, di mana sangat akrab di telinga kita ya, Korea ya. Nah, tapi perkembangan Islamnya bagaimana? Nah, sebagian masyarakat di Korea ini ateis, artinya tidak beragama. Islam masuk tahun 1955 dengan datangnya tentara Turki untuk misi perdamaian PBB. Nih. Jumlah Muslim saat itu ya sama pendatangnya itu 200.000 pelajar, pekerja ataupun orang yang menetap di Korea. Namun sekarang jumlahnya sekitar 120.000 sampai 130.000 Muslim. Di Korea ini ada masjid ya, namanya Seoul Central Masjid dan Islamic Center. Ada dua masjid itu yang besar. Ini terletak di kota Itaewon. Aktivitas dakwah dikoordinasi oleh Korean Muslim Federation KMF. Ini didirikan tahun 1967. Selanjutnya kita ke Afrika. Langsung ke Mesir, di mana Mesir ini sasaran dakwah terjauh pada masa Khulafaur Rasyidin, masa Umar bin Khattab. Tapi kerjasama hubungan baik dengan Mesir ini sudah terjalin sejak zaman Rasulullah dengan Gubernur Muqawqis. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi seorang khalifah, maka Mesir ini dapat dikuasai karena mengirimkan seorang pemimpin namanya Amr bin As panglimanya dan menaklukkan benteng Tondanius di Ainun Sam. Sesudah itu lanjut ke Iskandaria. Iskandaria itu pelabuhan besar di sana. Selanjutnya di sana ada tempat terkenal Universitas Al-Azhar Kairo. Mudah-mudahan kalian bisa sampai ke sana ya. Nah, didirikan oleh Jauhar Al-Khatib As-Sakili. Ini tanggal 22 Juni 1972. Sudah lama ya. Nah, kita ke Aljazair, di mana Aljazair ini bekas jajahan Prancis. Kemudian ada seorang tokoh Amir Abdul Qadir ya, melawan penjajah ini, dan terjadilah kemerdekaan pada tahun 1962. Jadi selama 130 tahun dijajah oleh Prancis. Masa kebangkitannya Aljazair ini
beragamanya meningkat ini ketika berdasarkan Partai Tunggal Aljazair, yakni The National Liberation Front atau Front Pembebasan Nasional tanggal 27 sampai 31 Januari 79 yang meningkat. Sekarang kita ke Sudan, ibu kotanya namanya Khartoum. Tahun 31 Hijriah, Abdullah bin Sa'ad tiba di Donggala. Nah, maka kemudian mulailah kabilah-kabilah Arab ini berangkat menuju Sudan sekitar tahun 750, dan ini bertepatan dengan penyerangan Bani Abbasiyah terhadap penguasa Bani Umayyah. Sebanyak 1000 orang Bani Umayyah melarikan diri ke Sudan. Nah, kemudian merdekanya Sudan ini dari penjajah ini tahun 1956 di bawah pimpinan Ismail Azhari. Di sana ada gerakan Ikhwanul Muslimin yang basisnya kuat di Sudan. Untuk memiliki pemimpin definitif pada 1986, maka diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih presiden. Maka terpilihlah pemimpin itu namanya Ahmad Mirghani. Namun demikian, kemudian terjadi kudeta militer di bawah pimpinan Umar Hasan Ahmad Bashir dan memenangkan pemilihan umum pada tahun 1996. Ini yang ditetapkan sebagai presiden. Kita ke Somalia, di mana 99% penduduknya adalah Islam. Islam masuk ke sana ini ketika hijrahnya orang-orang Aman, Hadramaut dan Yaman. Juga masuk ke sana melalui jalur hubungan perdagangan. Ini yang banyak melalui perdagangan. Selanjutnya kaum muslimin mendirikan kerajaan Adal. Ini kaum muslimin yang mendirikan, tapi kemudian bertentangan, berselisih akhirnya penduduk Somalia dengan Ayubiyah, karena Adal ini dari Ayubiyah. Maka kemudian dijajah oleh Inggris dan Italia sampai pada tahun 1936. Kemudian dijajah dari 1936 dan merdekanya itu tahun 1960 di bawah pimpinan Abdullah Utsman yang menjadi presiden. Kemudian 1969 terjadi kudeta militer di bawah Muhammad Said Barre. Selanjutnya ada pemimpin lagi, yaitu Ali Mandi. Namun pemimpin ini ditolak oleh pemimpin tradisional, dan sampai sekarang Somalia ini terjadi kesengsaraan yang berkepanjangan karena perang saudara. Sekian dulu, lebih jelasnya kalau baca buku SKI dari Kemenak ya, itu sudah lengkap sekali. Karena keterbatasan waktu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.